Bismillah, halo guys, balik lagi bersama gua Muhammad Reza Ananda. Pagi itu selepas subuh, gua naik Gojek dari rumah ke stasiun Rawabuntu buat mengejar kereta dari Bandung menuju ke Gambir. Iya, teman-teman gak salah denger. Tujuan gua hari itu memang untuk ke Gambir dari Bandung. Makanya gua harus ke Bandung dulu buat dapetin kereta yang gua targetin. Penasaran nih perjalanannya kayak apa? Ikutin terus video ini. Masuk di jalur 209 tujuan stasiun Transit Tanah Abang sebagai nomor KA1621 rangka yang terdiri 40 kereta. Ada yang saatnya ini itu baru saya cek dia kemenangan tapi tadi di Kasihannya kereta jam seberapa? bangun Bertukar, ditukar maupun berbeda tangan. Kehilangan barang merupakan tanggung jawab pelanggan. Dan kami himbau kepada para pelanggan komuter Mau kepada para pelanggan komuter lain. Saat ini Anda berada di komuter lain tujuan akhir stasiun Transit Tanah Abang dan saat ini Anda telah tiba di stasiun Kebayoran. Persiapan diberangkatkan kembali komuter lain tujuan Tanah Abang. Persiapan diberangkatkan kembali. Hati-hati pintu ditutup, station door will be closed. Pilihan transportasi terbaik dari stasiun Tanah Abang ke stasiun Gambir kalau kita lagi traveling sendirian itu ya naik ojek online. Karena jaraknya itu sebenarnya cukup deket. Kalau kita pakai ojek online itu cuma makan waktu sekitar 7 menitan aja. Nah, ini dia kereta yang bakal gua pakai buat ke Bandung untuk ngejar kereta incaran gua. Ini dia kereta api Papandayan jurusan Asgar, asli Garut. Ya, dia ini trayeknya dari Gambir ke Garut. Tapi kalau mau turun di Bandung mah bisa. Singkat cerita, KA Papandayan berangkat tepat waktu dari stasiun Gambir. Dijadwalkan tiba di Bandung pada jam 9:42 menit. Alias menempuh waktu perjalanan 3 jam lebih. Di sini gue nggak banyak rekam-rekam karena emang bukan kereta ini tujuan utama gue. Gue fokus istirahat dan sesekali nyantai di restorasi. Setibanya di Bandung, gue nggak bisa nyantai dulu. Setelah keluar stasiun, gue harus langsung boarding lagi karena kereta yang akan gue naikin sudah tersedia. Jadi kita bakal langsung boarding lagi karena nanti dijadwalkan berangkat itu jam 10.25 dari stasiun Bandung. Kereta apa itu? Ya, Parahyangan fakultatif, tapi di sini gue naik yang kelas panoramik. Ikutin aja yuk. Ini dia kereta yang gue incer. Kereta kelas panoramik yang kala itu dirangkai bareng KA Parahyangan fakultatif. Kalau teman-teman ngeh di awal video, sebenarnya kereta kelas panoramik ini ada juga di KA Papandayan. Cuman karena waktu itu tiketnya udah habis, jadinya gue cari cara biar bisa tetap ngerasain kereta panoramik. Dan pas banget, ternyata ada KA Parahyangan fakultatif bawa kelas panoramik yang berangkatnya itu nggak lama setelah KA Papandayan sampai Bandung. Karena jedanya cuma 43 menit, jadinya ya gue harap-harap cemas juga sih ini. Dan alhamdulillahnya KA Papandayan sampai Bandung tepat waktu. First impression gue pas masuk ke dalam kabin, ternyata emang kacanya selebar itu ya. Pakai kursi yang mirip kayak yang dipakai di kelas eksekutif stainless steel Gen 1. Tentunya ada footrest juga ya. Bagian pintu kabin dalam juga udah pakai pintu elektrik. Kita beralih ke toiletnya. Wah, ini sih tergolong mewah ya buat sekelas toilet kereta api di Indonesia. Finishing dinding ala marmer, ada pilihan WC duduk dan urinoir, dan wastafel yang kerannya itu pakai sensor buat nyalain airnya. Nah, untuk fasilitas hiburannya tuh di belakang ada panel-panel kontrol gini. Ini buat kontrol keluar output yang di layar sebelah sini nih. Nah, ini mungkin bisa buat nyetel video atau buat yang ya segala hal yang bisa ditampilkan di layar lah ya. Terus ini juga ada speakernya pakai merek Bose dia. Lumayan nih buat ukuran merek speaker. Dan di situ layar gedenya seperti itu. Dan di situ dia pakai Sarana K100108. Jadi ini dulunya tuh bekas kereta eksekutif keluaran tahun 2001 yang dirombak jadi kereta kelas panoramik ya, correct me if I'm wrong ya. Di KA panoramik ini juga ada lampu bacanya ya, kita cobain nih mesin nyala apa enggak nih. Masih oke, masih nyala dia ternyata. Oke, tepat 10.25 kita berangkat nih dan langsung aja kita start trackingnya. Kita lau dulu ya, boleh kan. Ya udah, langsung saja kita start. Oke. Nice. Kira-kira jalan gak nih? Dia masih coba connect ke server.
Oke. Dengan saya Fahmi ditemani oleh Ilham yang akan bertugas sebagai train attendant panoramik yang akan membantu dan melayani Anda selama dalam perjalanan. Untuk mengawali perjalanan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Maka dari itu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing kami persilahkan. Berdoa selesai, terima kasih. Journey People kereta Parahyangan Panoramik diberangkatkan dari Stasiun Besar Bandung tepat pada pukul 10:25 dan direncanakan akan tiba di tujuan akhir Stasiun Jakarta Gambir pada pukul 13:13. Nantinya kita akan melakukan pemberhentian di beberapa stasiun, diantaranya Stasiun Cimahi, Stasiun Bekasi, dan akan mengakhiri perjalanan di tujuan akhir Stasiun Gambir pada pukul 13:13. Kereta panoramik ini terdiri dari ruang utama dengan kapasitas 38 tempat duduk. Di setiap tempat duduknya terdapat meja lipat, lampu baca, serta charging port yang berada di bagian bawah sandaran kaki Anda. Kereta panoramik juga dilengkapi dengan minibar dan ruang bagasi yang terletak di bagian depan kabin kereta, juga toilet eksklusif yang tersedia di bagian belakang kabin kereta. Journey People, kereta panoramik juga dilengkapi dengan automatic sunroof dan automatic window. Untuk mengoperasikan automatic sunroof, Anda dapat menghubungi kru yang bertugas. Sementara untuk mengoperasikan automatic window, Anda dapat mengoperasikannya melalui tombol yang berada di panel bagian atas tempat duduk Anda. Selama dalam perjalanan, Anda dapat menikmati fasilitas berupa akses Wi-Fi dengan ID KAI Wisata dan password KAI Wisata huruf kecil tanpa spasi. Akan mendapatkan welcome drink berupa hydro koko dan air mineral. Welcome snack dari XX1 berupa popcorn dan roti manis yang akan kami sajikan satu kali selama dalam perjalanan, serta minuman hangat seperti teh panas, kopi, dan coklat yang tersedia di minibar kami. Kereta panoramik juga dilengkapi dengan alat keselamatan diri, diantaranya 4 buah palu pemecah kaca tersedia di bagian kiri dan kanan kabin kereta, 1 buah alat pemadam api ringan, dan 3 buah pintu utama. 2 pintu terletak di bagian depan dan 1 pintu terletak di bagian belakang kabin kereta. Apabila keadaan darurat terjadi, dimohon untuk tetap tenang, tidak panik, dan ikuti arahan dari petugas. Selama dalam perjalanan, dimohon untuk tidak merokok di toilet, di bordes, ataupun di dalam kabin karena perjalanan ini bebas dari asap rokok. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Jika Anda membutuhkan bantuan, silakan jangan untuk menghubungi kru yang bertugas. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan selamat menikmati perjalanan Anda bersama kereta panoramik. Iya, selamat siang. Iya, boleh. Ini ada popcorn, roti manis, dan juga bagel. Meja ini mau dibantu dibuka kamu? Usah di sini aja. Ini kursinya juga kosong kan? Sekarang masih kosong. Oke, siap. Sini aja. Ya, terima kasih. Ya, kita dapet welcome snack nih. Isinya sih ada popcorn sama ya roti-rotian kayak gitu. Taruh sini aja nih. Oke, barusan kita udah lepas dari stasiun Cimahi dan ini dia sekilas tampilan ke panoramik kalau udah jalan. Ini matahari lagi bersinar terang di atas kepala gua, tapi nggak begitu kerasa terik sih, karena kacanya udah ada anti panasnya juga. Cuman ini yang gua rasakan adalah suspensinya agak gojlak-gajluk. Nah ini dia nih, kerasa banget ya. Mungkin ini udah perlu perawatan kali ya. Ya semoga nanti bisa segera masuk ke antrian perawatan kalau nanti udah masuk jadwalnya kayak gitu. Iya, boleh. Ya, makasih. Ya, kita juga dapat. Ini dia nih, botol mineral. Tapi yang kecil nih dapetnya. Ya, cukup lah kalau cuma buat ke Gambir doang mah. Iya. Oke. Iya. Ya, makasih. Oke, sekarang kita udah dapet hydro koko. Wah, ini mah kesenangan gue ini. Paling bakal gue simpen nanti buat di rumah aja.
siang Journey People. Kami informasikan sesaat lagi kita akan melintasi spot menarik yaitu dari Jembatan Cikubang. Jembatan Cikubang adalah jembatan kereta api yang menghubungkan jalur kereta api dari Bandung menuju Jakarta. Terletak di Nyalindung, Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Jembatan ini memiliki 4 buah pilar baja seberat sekitar 110 ton dan mulai digunakan sejak tahun 1906 dan masih kokoh berdiri dengan tinggi 80 meter dari dasar Sungai Cikubang. Pembangunan jembatan ini berkaitan dengan pembangunan jalur kereta api Cikampek Purwakarta Bandung yang dimulai antara tahun 1881 hingga 1884 oleh perusahaan kereta api Stans Purwagen. Good afternoon, Journey People. In a few moments, we will passing through the Cikubang Bridge. Cikubang Bridge is a railway bridge that connects the railway line from Bandung to Jakarta, located in Nyalindung, Cipatat, West Bandung Regency, West Java. This bridge has 4 steel pillars weighing approximately 110 tons. The Cikubang Bridge began to be used in 1906 and still stands 80 meters high from the bottom of the Cikubang River. The construction of this bridge is related to the construction of the Cikampek Purwakarta Bandung railway line, which began between 1881 to 1884 by the Stans Purwagen Railway Company. Journey People, 2 menit menuju Jembatan Cikubang. 2 minutes remaining to Cikubang Bridge. Thank you. Journey People, persiapkan lensa kamera dan pandangan Anda karena inilah dia Jembatan Cikubang. So ladies and gentlemen, please welcome the Cikubang Bridge. Jadi people, itulah dia Jembatan Cikubang. Setelah Jembatan Cikubang kita juga akan melintasi salah satu warisan sejarah dari PT Kereta Api Indonesia, yaitu terowongan Sasak Saat. Ya, jadi people, saat lagi kita akan melintasi salah satu warisan sejarah dari PT Kereta Api Indonesia, yaitu terowongan Sasak Saat. Terowongan Sasak Saat merupakan jalur terowongan kereta api terpanjang kedua yang ada di Indonesia setelah terowongan Wilhelmina di Kalipucang, Kabupaten Pangandaran.
Terowongan ini memiliki panjang 950 meter dan dibangun pada tahun 1902 hingga 1903 oleh Belanda. Terowongan ini berada di jalur antara Purwakarta dan Padalarang di kilometer 143 antara stasiun Maswati dan stasiun Sasak Saat. Terowongan ini dilakukan penjagaan khusus sehingga pada ujung terowongan dapat terlihat gardu jaga untuk juru periksa terowongan. Jury people, in a moment we will enter one of the inheritances story of the railway line, namely Sasak Saat Tunnel. Sasak Saat Tunnel is the second longest train route tunnel in Indonesia after the Wilhelmina Tunnel in Kalipucang, Pangandaran Regency. This tunnel has 950 meters long and was built in 1902 to 1903 by the Dutch colony. This tunnel located between Purwakarta and Padalarang at 143 kilometers between Maswati Station and Sasak Saat Station by dividing the Cidepong Hills. Jadi persiapan lensa kamera dan pandangan Anda karena inilah dia terowongan Sasak Saat. So ladies and gentlemen, please welcome Sasak Saat Tunnel. Oke, so itu tadi ya. Akhirnya alhamdulillah rasa penasaranku terobati buat ngerasain sensasi naik panoramik ketika ngelewatin jembatan Cikubang dan tentunya terowongan Sasak Saat. Ya, mungkin efek goosebump-nya nggak begitu berasa karena gue juga udah sering lihat di YouTube-nya orang. Tapi ini ya karena untuk pengalaman pribadi, buat dokumentasi pribadi, ya buat cerita suatu saat nanti. Itu rasanya cukup wah ya. Dan surprisingly ini masih adem untuk kereta panoramiknya. Walaupun di atas ini kita kena langsung sinar matahari karena kehalang si sunroofnya itu. Jadi si panasnya tuh teredam gitu. Jadi yang masuk tuh cuman terangnya aja gitu. Panasnya nggak terlalu berasa. Cuman nanti ya kalau misalkan emang nanti kerasa panas ya bisa minta tolong sama tour leadernya buat ditutup aja sunroofnya kayak gitu. Nah itu dia, trekkingannya masih jalan nih, terpantau. Sekarang kita udah masuk ke daerah Cikalong Wetan, masih melakukan trekking dengan oke dia. Terpantau udah sekitar 48 menit perjalanan, tapi kok jaraknya kok cuma 3,4 kilo ya. Wah, patut dipertanyakan nih. Saya teh aja. Iya. Jadi saya
Oh iya. Ada masih banyak ya. Oke, siap. Ya, terima kasih. Oke, sini kita dapat teh. Gue milih teh di sini. Untuk gulanya masih dipisah ya. Nah, kayak gini. Ya, jadi baru aja tahap parahyangan panoramik yang gue naikin tuh habis ketahan sinyal di stasiun Bekasi Timur. Nah, sekarang lanjut perjalanan buat berhenti di stasiun Bekasi. Dan lihat di belakang gue, cuacanya lagi hujan. Sesuai wishlist gue, alhamdulillah terkabul juga. Rasain naik kereta panoramik di tengah cuaca hujan. Itu what a dramatic scene banget sih. Kayaknya abis ini gue akan coba bikin footage ASMR ala-ala onboard gitu deh. Buat ngasih lihat ke teman-teman gimana sih suasananya kalau naik panoramik itu di tengah cuaca hujan. Yuk, kita coba, let's go. Oke, sambil teman-teman nikmatin suasana gloomy dari jendela panoramik, gue coba bikin kesimpulan dari perjalanan ini. Secara overall, fasilitas yang ditawarin udah oke banget buat standar kereta wisata. Jendela yang lebar, kursi ala kelas eksekutif yang nyaman, toilet yang mewah, juga pelayanan tour guide yang ramah. Nggak ketinggalan juga minuman dan cemilan juga kita dapetin di sini. Kalau boleh kasih minusnya, ya paling cuma 2 sih. Pertama, soal kenyamanan suspensi yang menurut gua tuh bisa ditingkatkan lagi agar tidak terlalu mantul-mantul ketika berjalan di kecepatan tinggi. Kedua, finishing dari lampu baca yang ada di samping sunroof tuh nggak simetris di tiap barisnya. Ya, harusnya hal kecil kayak gini bisa dibikin lebih rapi lagi lah ya.
apa namanya folder iya ya, iya banyak kok di online kok, cuman kita nyari aja. Ini aslinya nggak kuat sebenarnya, saya modif, saya lem dulu biar kuat.
official jury people. Jury people, kami informasikan sesaat lagi kita akan segera tiba di tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Sebelum turun, mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada barang yang tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Demi keselamatan Anda, kami mohon untuk tetap duduk sampai kereta benar-benar berhenti dengan sempurna. Kami atas nama PT Kereta Api Indonesia dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menggunakan jasa layanan kereta api. Dan kami memohon maaf apabila ada pelayanan yang kurang berkenan selama dalam perjalanan. Terima kasih atas perhatiannya, selamat siang dan sampai jumpa kembali pada perjalanan berikutnya. Jadi people, in a few moments we will arrive at our final destination of Jakarta Gambir Station. So please prepare yourself. We remind you to stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia and see you on the next trip. Kami informasikan pintu keluar stasiun Jakarta Gambir dapat menggunakan pintu di bagian depan sebelah kiri dari arah laju kereta. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dan selamat datang di kota Jakarta. Oke, sampai sini dulu buat video perjalanan kali ini. Next, enaknya kita naik kereta apa lagi nih? Coba tulis di kolom komen ya. Terima kasih udah nonton sampai akhir, dan sampai ketemu di perjalanan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.